Pencegahan resiko jatuh merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh rumah sakit dengan tujuan melindungi keselamatan pasien yang ada di rumah sakit. Mengapa pencegahan resiko jatuh itu penting? Pencegahan resiko jatuh yang dilakukan sesuai standar akan mendukung keselamatan pasien yang merupakan hal terpenting dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Keselamatan pasien di rumah sakit merupakan bagian dari sistem rumah sakit untuk membuat asuhan pasien menjadi lebih aman. Sistem tersebut berkaitan dengan penanganan risiko pasien, identifikasi dan pengobatan berhubungan dengan risiko pasien, memberikan laporan dan hasil analisis insiden atau kejadian yang terjadi, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjut, serta solusi yang diambil untuk mengurangi timbulnya risiko pencegahan untuk menghindari cedera yang timbul akibat dari kesalahan mengambil suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan. Faktor risiko jatuh berhubungan dengan kondisi fisik atau faktor intrinsik, yaitu riwayat pernah jatuh, inkontinensia urin atau sering buang air kecil, status mental atau gangguan kognitif, masalah keseimbangan atau kekuatan mobilisasi, usia lebih dari 65 tahun, penyakit kronis seperti diabetes dan osteoporosis, gangguan neurologis seperti stroke dan Parkinson, masalah penglihatan atau pendengaran, dan masalah nutrisi. Berhubungan dengan lingkungan atau faktor ekstrinsik, yaitu lingkungan seperti lantai basah, pencahayaan yang buruk, kabel atau tali, benda-benda di lantai, alas kaki yang tidak nyaman, roda pada tempat tidur atau kursi yang tidak terkunci, dudukan toilet yang terlalu rendah, dan posisi tempat tidur terlalu tinggi. Siapa yang beresiko jatuh? 1. Lansia 2. Anak-anak 3. Disabilitas 4. Ibu hamil 5. Orang dengan riwayat jatuh 6. Orang yang menggunakan alat bantu berjalan tongkat, walker, dan lain-lain. 7. Orang yang menderita penyakit seperti stroke, jantung, kejang, pusing atau vertigo, gangguan mental, dan gangguan penglihatan. 8. Orang dengan penurunan kesadaran. Pasien dengan risiko jatuh tinggi. 1. Pasien akan memperoleh tanda risiko jatuh warna kuning pada gelang identitas pasien. 2. Pasien akan memperoleh tanda risiko jatuh atau segitiga di tempat tidur. 3. Pasien harus selalu didampingi oleh keluarga. Apa yang dilakukan bila pasien jatuh? 1. Jangan langsung menarik ataupun membangunkan pasien dari posisi jatuh. 2. Tenangkan diri Anda dan pasien. 3. Panggil bantuan. 4. Periksa adanya cedera. Bila ada cedera, biarkan pasien pada posisi saat terjatuh. Berikan bantal agar pasien merasa lebih nyaman. Bagaimana mencegah jatuh? 1. Kenali lingkungan sekitar pasien. 2. Dekatkan alat yang dibutuhkan pasien seperti walker atau tongkat. 3. Pastikan pakaian atau celana panjang atau sarung pasien di atas mata kaki. 4. Gunakan alas kaki yang nyaman dan tidak licin. 5. Pastikan lantai kering dan tidak licin. 6. Pastikan pencahayaan ruangan cukup atau disesuaikan kebutuhan pasien. 7. Pastikan tempat tidur dalam posisi rendah dan roda tempat tidur dalam posisi terkunci. 8. Pastikan penghalang atau pengaman sisi tempat tidur terpasang. 9. Hubungi petugas saat membutuhkan bantuan. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dengan nama Bapak I diantar istrinya ke rumah sakit dengan diagnosa stroke. Penyakit ini sudah diterita selama 1 minggu yang lalu, dan akhir-akhir ini sebagian tubuh Pak I kaku untuk digerakkan. Pengkajian Pak I tidak bisa berdiri normal dan proses berjalan dilakukan dengan berpegangan pada dinding tembok. Keadaan ini menghambat Pak I dalam beraktivitas serta memperbesar risiko jatuh yang dialaminya. Kemudian oleh istrinya, Pak I dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan yang lebih lanjut.
Riwayat penyakit sebelumnya meliputi hipertensi dan diabetes mellitus. Pak Ai juga pernah terpeleset di ruang tidur dan kamar mandi. Setelah dilakukan pemeriksaan anamnesa dan pemeriksaan penunjang, Pak Ai dinyatakan mengalami stroke dan disarankan untuk melakukan rawat inap. Selamat pagi Pak, Bu. Apakah benar ini dengan Bapak Ai? Benar sus, saya Bapak Ai. Perkenalkan, nama saya Perawat Ani, bersama rekan saya Perawat Citra. Salam kenal, Pak, Bu. Kami perawat yang bertugas di ruangan ini. Kami akan melakukan pengkajian risiko jatuh kepada Bapak Ai. Waktunya sekitar 6 menit. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia sus. Baik. Apakah sebelumnya Bapak memiliki riwayat jatuh dalam 3 bulan terakhir ini? Pernah sus. Kalau boleh saya tahu, waktu jatuhnya kapan ya, Pak? Waktu saya hendak buang air kecil sus, sekitar 5 hari yang lalu. Apakah sebelumnya Bapak memiliki riwayat penyakit lebih dari 1, Pak? Saya mengalami diabetes dan hipertensi sekitar 3 bulan yang lalu sus. Namun sejak 1 minggu yang lalu badan saya menjadi sulit digerakkan. Selain itu, apakah Bapak pernah melakukan terapi heparin lock sebelumnya? Tidak sus. Apakah Bapak ada masalah dalam berjalan? Tidak sus, saya dapat berjalan sendiri. Lalu, ketika berjalan, apakah Bapak perlu bantuan alat lain seperti tongkat atau walker? Ya sus, saya berjalan menggunakan tongkat. Apakah Bapak ada gangguan lain seperti penglihatan atau hal lain yang mengganggu Bapak dalam hal berjalan? Tidak ada sus. Berdasarkan hasil pengkajian risiko jatuh, Bapak Ai memiliki risiko jatuh yang tinggi ya, Bu. Oh ya, baik sus. Oleh karena itu, saya akan memasangkan tanda risiko jatuh. Kemudian, saya akan menaikkan sentiran pada bed untuk mencegah Bapak Ai terjatuh dari tempat tidur. Permisi, Bu. Oh iya sus, silahkan. Saya juga sudah menguji roda pada bed ya, Bu. Sekarang, saya akan memasangkan tanda risiko jatuh. Kemudian, saya akan memasangkan galang tanda kuning di pergelangan Bapak Ai sebagai identifikasi bahwa Bapak Ai memiliki risiko jatuh. Diharap kepada Ibu untuk menemani Bapak Ai selama beberapa jam penuh, termasuk mengantarnya ke kamar mandi atau ketika melakukan kegiatan yang lain. Baik sus, terima kasih. Saya akan menemaninya. Baik, Ibu dan Bapak, proses pengkajian dan pengecekan telah selesai dilakukan. Apabila Ibu dan Bapak memerlukan proses lebih lanjut atau memerlukan bantuan lebih lanjut, Ibu dan Bapak bisa menghubungi kami dengan memencet tombol bel di sebelah kanan di samping bed ya Ibu. Nah, begitu. Selanjutnya kami mohon izin. Selamat beristirahat. Baik sus, terima kasih. Baik, sama-sama.